setiap trader itu punya batasan sendiri untuk merisikokan. Misalkan 5%, 10% tidak masalah, tidak ada yang salah di sana. Yang paling penting di angka itu kita masih bisa mengendalikan. Kita siap, mental kita siap. Nanti mungkin tak samakan dengan saya 20%, belum tentu semua mampu. Belum tentu semua punya skill di sana. Makanya saya hanya menggunakan yang realistis biasanya. Untuk teman-teman yang standar dan realistis 2% per transaksi. Kalau sampai 5 kali berturut-turut, ini bahkan saya suruh untuk break dulu. 5 kali berturut-turut salah posisi. Sehingga yang terjadi adalah minusnya 10%. Kalau sudah berkurang 10%, maka belajar untuk kita koreksi. Ada yang salah dengan diri kita. Yang paling menentukan titik entry itu sesuai atau tidak, itu nanti teknikal. Dari awal kalau identifikasi salah, maka hasilnya salah. Dari awal kalau tidak mau meresikokan, maka habis MC. Sekali lagi margin call, broker itu rata-rata di atas 90% sudah. Minusnya 90% modal, itu sudah mendekati MC ya. Tiap broker beda-beda. Mungkin ada yang 95, 93, 94, bahkan ada yang 85, macam-macam. Broker beda-beda. Intinya rata-rata di atas 90% modal. Sehingga kalau modal 1000, minusnya 900, ini sudah hampir dipastikan nanti MC. $900 ini. Ini hampir dipastikan MC. Lah kita tidak pernah mengajari minus sampai begini. Tidak pernah mengajari minus begini. Saya sendiri walaupun ekstrim, walaupun menggunakan resiko yang tinggi, saya juga tidak pernah menggunakan resiko begini. Maksimal 25%. Maksimal. Ini pun 25% ini pun harus bongkar pasang. Tadi yang saya lakukan tadi. Ada yang close, ada masuk lagi, ada close, masuk lagi, tambahan profit, keluarkan lagi. Begitu seterusnya. Yang kita lakukan adalah melakukan recovery dengan plus dan minusnya. Dengan close posisi, menambah posisi baru. Karena kalau kita hanya menunggu dan menunggu, maka yang ada kita bisa tambah parah. Kalau kita kena SL, pakai SL, kalau pakai SL biasanya kalau tidak siap dengan itu mentalnya kena duluan. Apalagi SL-nya banyak. Makanya kalau scalpingan saya jarang pakai SL. Ya pernah, tapi bukan keharusan. Bagi saya bukan keharusan. Ya, yang harus itu adalah membatasi yang tadi. Berapa angka yang kita anggap toleransi kita? Ketika sudah terpenuhi minus gitu, berarti harus close posisi. Tapi close-nya bukan harus angka, tidak hanya angka, tetapi kondisi marketnya. Karena kalau market dia hanya koreksi ya kita tetap tahan aja dulu, kita tetap biarkan. Dari sisi resiko masih aman, dari sisi peluangnya masih ada, disitulah kita mempertahankan. Dari sisi ketahanan kita sudah tidak layak atau sudah tidak cukup ya kita harus hilangkan, kita harus tutup. Di situ intinya. Yang paling penting bermain dengan logika. Kalau sudah kita masuk di pasar, maka dua-duanya harus kita kombinasi antara resiko dengan teknikal. Nah, saya tidak mengharuskan teman-teman itu mengikuti saya, enggak. Saya tetap menggunakan batasan ya. Saya menyampaikan ke teman-teman gunakan batasan yang menurut masing-masing itu cocok dan sesuai. Cocok dengan SL dan TP maka gunakan ini. Karena ini bagian dari manajemen risiko. Boleh saja. Pakai TP juga boleh. Kalaupun misalkan TP-nya tidak tersentuh, misalkan TP di sini ini sudah profit, belum tersentuh, kita close manual juga boleh saja, tidak masalah. Lah apakah nanti tidak menjadikan kita tidak disiplin? Intinya begini, dalam trading, dalam jual beli, itu yang paling penting kita lihat untung, profitnya. Untung ini kita yang menilai. Kita jualan konvensional itu tidak harus harga itu fix. Misalkan kita jual dengan harga 150.000. Karena kalau jual 150.000 untung kita 50.000. Dagang itu harus fleksibel, harus betul-betul mengikuti dinamikanya. Lah kalau penjualnya kalau pembelinya banyak, kita bertahan oke lah. Tapi kalau pembelinya tidak terlalu banyak, maka ada kalanya kita menggunakan kebijakan. Oke lah, saya jual 145 selesai, ambil aja sudah. Jadi untung kita kan tinggal 45. Ada kalanya bahkan mungkin 130 dilepas. Menurut perhitungan kita, untung kita sudah cukup gitu loh. Maka dalam psikologi itu ada namanya jangan tolak rezeki nanti ya. Jangan tolak rezeki itu begitu. Ya, jangan tolak rezeki ketika untung itu sudah
sudah lebih dari cukup ya dari perhitungan kita, maka ambil dulu. Perkara nanti mau nambah lagi, entry lagi, kita lihat ada peluang lagi, itu urusan belakang. Yang penting sudah terpenuhi, ini sudah lebih dari cukup lah perhitungan kita, close dulu. Profit yang kita tutup itu pasti menjadi milik kita, sudah bisa kita nikmati. Profit yang kita belum tutup itu masih 50-50, bisa rugi lagi, bisa tambah besar. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Suatu saat oke lah kita sesekali juga menahan posisi, tapi hati-hati, tidak ada yang pasti dalam trading. Yang kita tentukan misalkan support resistennya itu dia mendekati, tidak selalu dia akan nanti balik memantul ya. Dia bisa jadi lebih panjang lagi. Maka karena tidak tahu pasti itulah kita jangan tolak rezeki. Ada kalanya kita bisa lebih kecil, ada kalanya kita bisa lebih besar profit kita. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi dari historinya seperti itu. Ya, kita akan mulai, kita akan membahas yang ditanyakan tadi. Maka itu masuk di namanya technical. Di dalam technical trading itu ada banyak cara ya, termasuk ada yang pakai indikator ini, itu ada bahkan indikatornya yang menarik sekali, warna-warni yang seolah-olah kalau kita lihat enak sekali, tapi belum tentu nyaman buat kita. Ya apapun itu indikatornya, indikator selalu mengalami penundaan, selalu delay dengan kondisi yang ada. Karena indikator sebenarnya bukan untuk trading yang jangka pendek, dia ke lebih cenderung jangka panjangnya. Di jangka pendek dia selalu akan delay nantinya. Ya, tapi kalau itu bisa membantu sedikit banyak tidak masalah ya. Nah, yang saya ajarkan nanti tidak ada indikator yang banyak, bahkan moving average pun saya tidak sampaikan, biar kita lebih fokus pada pergerakan harga itu sendiri. Maka di dalam teknik namanya price action itu sebenarnya ada bagian dari price action itu kita menggunakan moving average, tapi saya tidak pakai di sana, biar kita lebih gampang mencernanya, biar lebih gampang dengan visual saja. Dari price action itu yang paling utama nanti dari sisi visual, karena yang kita amati adalah harga dari chart itu sendiri. Chart itu bagian dari rekap transaksi dari aksi jual dan beli. Kalau dia banyak yang membeli ya, maka akan terbentuk candle dengan bodi yang tebal seperti ini. Itu artinya apa? Artinya banyak pelaku pasar ini yang melakukan aksi beli. Banyak pelaku pasar yang melakukan aksi beli ketika ditutup dengan posisi candle yang tebal. Sehingga kita bisa membaca, minimal kita bisa tahu, oh candlenya tebal. Di atas dan di bawah tidak ada penolakan. Itu artinya momentum bullish itu kuat. Banyak yang membeli. Dari sisi logika, kalau kita berdagang, semakin banyak orang membeli, maka harga berpotensi akan naik atau harga itu akan naik. Di dalam satu lingkungan misalnya ya, mungkin di Bali ada musim, ada perayaan ya, ada perayaan keagamaan di sana. Nanti akan ada permintaan mungkin janur, ada permintaan buah dan sebagainya. Itu banyak sekali dibutuhkan. Sehingga harganya menjadi naik. Kenapa kok jadi naik? Karena permintaan yang naik. Karena banyak orang yang beli. Akan sangat berbeda ketika yang beli jarang. Yang beli jarang, sekarang yang jual banyak. Dibalik, tidak ada musim perayaan. Banyak janur bertebaran sana sini. Kemudian banyak orang jual buah-buahan yang notabene biasa dipakai untuk perayaan, ternyata tidak ada musim. Tidak ada musim perayaan, tidak ada hari-hari besar. Yang terjadi apa? Yang menjual itu banyak melakukan aksi jual, yang membeli tidak banyak. Apa yang terjadi? Harga akan anjlok.